Baik, jamaah rahimakumullah, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Jamaah rahimakumullah, di antara hal yang dapat memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah adalah kita bicara tentang rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Iman kita pahami bersama, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi. Itu makna dari rukun iman yang 6. Pada poin yang kelima, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah akan menghancurkan bumi dan langit ini sehancur-hancurnya ketika tiba kiamat kubro, kiamat besar. Kemudian selanjutnya kita akan dibangkitkan. Kita akan ambil tema beriman kepada hari akhir ini pada poin Yaumul Ba'ats, beriman kepada hari kebangkitan. Di antara dalilnya Al-A'raf ayat 25. Qala fiha tahyawna wa fi tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi itu kami hidup dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Jamaah rahimakumullah, ada 2 tiupan sangkakala, ada yang mengatakan 3. Tapi pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil hanya 2 tiupan. Tiupan pertama ketika hari kiamat tiba. Bumi, langit dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian tiupan kedua jaraknya itu 40. Tapi tidak dijelaskan 40 hari, 40 pekan atau 40 tahun. Tiupan yang kedua semua dibangkitkan. Jamaah rahimakumullah, dibangkitkan dari tulang ekor kita masing-masing. Kata Rasulullah, inna fil insani azma la ta'kuluhul ardu abadan fih. Yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Qalu ayu azminhu ya Rasulullah, qala ajabuz zanab. Sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tulang ekor. Ajabuz zanab. Nanti penjelasannya ada lagi. Tulang ekor di sini bukan semata-mata hakikat tulang ekor, tapi hanya istilah. Karena ada orang yang mati dalam keadaan hancur lebur, nggak meninggalkan apapun kecuali abu. Nah, seperti orang dibakar itu kan tulang ekornya. Jadi ada penjelasan lain nanti masalah tulang ekor ajabuz zanab ini. Nah, jamaah rahimakumullah, cara Allah membangkitkan seperti hanya membangkitkan satu orang saja. Walaupun dibangkitkan boleh jadi jumlahnya miliaran manusia, tapi seperti Allah membangkitkan satu orang. Jadi jangan kita berpikir nanti lama bangkitnya ini, ya.
Si fulan bangkit duluan, kenapa? Dia matinya duluan. Tidak. Allah jelaskan, "Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa ansarna bihil baldatan maita. Kadzalika tukhrajun." Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit dan menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Nah, jamaah rahimakumullah, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu semua dari dalam kubur, melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Luqman ayat 28. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah. Innallaha sami'un basir. Jadi jamaah rahimakumullah, seperti hanya membangkitkan satu manusia saja. Kemudian keluar dari alam kubur, keluar dari bumi ini dalam keadaan bingung bagaikan laron. Ada dua penjelasan, nanti yang lainnya bagaikan belalang. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, Al-Qari'ah ayat 4. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tapi dalam Al-Qamar ayat 7, hussa'an absaruhum yahrujuna minal ajjasi ka'annahum jaradum muntashir. Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Nah, bagaimana mengkomparasikan dua ayat ini? Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan, manusia dibangkitkan dalam keadaan bingung seperti laron yang bertebaran tidak jelas arahnya. Kesana kemari enggak karuan. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, setelah itu manusia akan mendengar seruan dari langit untuk berkumpul menuju satu tempat yang telah Allah siapkan, yang kita kenal dengan padang mahsyar. Awalnya bingung, kesana kemari enggak jelas, seperti laron yang berterbangan. Kemudian di Al-Qamar ayat 7, setelah itu mereka akan seperti belalang. Kayak belalang itu kalau kita ingat dulu waktu hama belalang, ketika dia terbang dari kebun si fulan ke kebun sebelah, nggak ada yang ke arah sana, nggak sama. Nah, kata Imam Qurtubi, setelah mendengar seruan dari langit, akhirnya mereka berjalan menuju seruan tersebut seperti belalang yang berterbangan satu arah saja. Enggak ke tempat lain lagi, sudah menuju satu arah, yang kata para ulama menuju ke padang mahsyar. Nah, jamaah rahimakumullah, padang mahsyar, bumi yang Allah siapkan membentang, yang pasirnya sebagian hadis menjelaskan putih dan kemerah-merahan, pink. Kemudian datar, tidak ada danau, tidak ada jurang, tidak ada lembah, tidak ada gunung, dan tidak ada satu batang pohon pun berteduh. Bumi baru, datar, tidak ada bekas-bekas kehidupan dunia. Dijelaskan dalam hadis, tidak akan ditemukan, oh ini dulu Jalan Bangau 5 kayaknya. Nggak ada. Bekasnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian bagaimana keadaan saat kita dibangkitkan? Yang pertama, bahwa kita dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum dihitan. Innakum mahsyuruna khafatun uratan ghuzla. Summa qara'a kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan pelindung kaki atau sendal, telanjang dan masih berkulub, belum dihitan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian digiring menuju kepada suara seruan tadi, yuhsyarun nasu hufatan uratan uslan. Qalat Aisyah faqultur rijalu wan nisa'u jami'a yanzuru ba'duhum ila ba'din faqala al-amru asaddu min ayyuhimmahum zalik. Nah,
manusia digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan tidak menggunakan sendal, telanjang dan belum dihitan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya seperti itu? Apakah sebagian mereka enggak melihat sebagian lainnya?" Kata Nabi SAW, keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir tentang hal demikian. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Enggak akan sempat mikir ngelihat aurat yang lawan jenis Aisyah, bahasa gampang. Enggak akan sempat mikir ke situ, enggak kepikir. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala itu, yang kedua dibangkitkan, sudah enggak ada kepedulian lagi dengan siapapun kecuali pada 3 keadaan. Allah jelaskan dalam surat Abasa ayat 33-37, fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma izin sa'nun yunih. Sering dibaca sama imam-imam kita. Ketika datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Dia enggak peduli dengan apapun. Ketika Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, nanti ketika di padang mahsyar, apakah engkau ingat kepada kami, istri dan anak-anakmu?" Aisyah khawatir. Kita juga mungkin berpikir seperti itu ya. "Ya Rasulullah, nanti apakah engkau ingat enggak sama kami?" Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, ada 3 keadaan yang seseorang tidak ingat akan siapapun." Tadi ya, yauma yafirul mar'u min akhi, enggak mau dia kenal dengan saudara, enggak kenal, pokoknya hanya mikir diri masing-masing, lulu gue hanya mikir apakah saya selamat atau tidak. Ya, nafsi. Kata Nabi, yang pertama ketika pembagian catatan amal, nunggu pembagian itu, tidak akan peduli dengan siapapun dan enggak ingat siapapun. Terserah anak, terserah istri. Yang penting saya pengen catatan saya diterima dari depan dengan tangan kanan. Yang lain terserah mereka. Yang kedua, kata Rasulullah, ketika di tempat penimbangan amal, ketika ditimbang amal-amal itu, kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang peduli dengan siapapun, nggak ingat sama sekali. Yang penting saya harus timbangannya berat ke kanan, kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Yang ketiga, kata Rasulullah, ketika melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, saat memulai masuk melangkah itu enggak ingat siapa-siapa. Terserah yang lain selamat atau tidak, yang penting saya pengen selamat. Nah, di 3 keadaan itu betul kata Pak Joni, nafsi. Kalau catatan udah dipegang, dia bagus, dia menjerit, "Oh, lihatlah catatanku." Bagusnya. Kalau udah ditimbang, berat ke kanan, pahala lebih banyak, alhamdulillah, lihatlah. Dia membanggakan pahalanya, amal-amalnya. Tapi sebelum itu enggak peduli. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika menuju padang mahsyar ini ada berbagai macam keadaan. Yang pertama adalah matahari Allah dekatkan 1 mil di atas kepala kita.
Ya, penjelasannya ada dua. Satu mil betul-betul 1 mil ukuran dunia. Yang kedua lebih dekat lagi 1 mil, ya ini tempat celak mata itu. Zaman dulu orang pulang dari Mekah celak mata ada. Celak mata itu 1 mil juga namanya. Berarti cuma segini. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian menuju padang mahsyar, berjalan dengan berbagai macam cara. Di antaranya ada yang jalan kaki, jaki dia. Ya, ada yang merangkak, ada yang diseret di atas wajahnya, ada yang berjalan dengan mukanya. Nah, dalam hadisnya Nabi jelaskan, innakum tuhsaruna rijala wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar nanti dalam keadaan berjalan, dan ada pula yang berkendaraan. Dia pakai kendaraan dalam sebuah riwayat terbuat dari kaca seperti cahaya, jadi orang bisa ngelihat. Ada forwardernya depan, ada patwalnya, para malaikat. Dia duduk di situ, semua orang melihat. Nah, mantap juga mamang itu. Jadi naik kendaraan seperti yang diinginkan Pak Prabowo itu, kaca biar orang bisa ngelihat. Kalau dalam hadis kendaraan dari cahaya. Jadi apa namanya dijelaskan itu kendaraan yang paling mewah dan semua orang melihatnya, tahu. Pakai patwal dia, pakai forwarder itu. Itu orang-orang istimewa. Ada yang jalan kaki dan ada juga yang diseret dengan wajahnya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa yusarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Orang kafir menuju padang mahsyar jalan dengan mukanya. Gimana cara jalan dengan muka? Sahabat nanya, kok bisa jalan dengan muka? Karena tahunya jalan dengan kaki. Lalu Nabi menjawab, qala alaysal ladzi amsahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayyumsiyahu ala wajhi yaumal qiyamah? Bukankah Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya ketika di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Benar, demi kemuliaan Rob kalian, Rob kami. Benar, dia berjalan dengan wajahnya, orang-orang kafir. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ada kawan kita yang masih non muslim, ya didakwahkanlah dengan cara lemah lembut. Dia nerima, alhamdulillah. Nggak nerima, kita wujud kasih sayang dengan kawan dekat kita. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, menuju ke padang mahsyar ada juga orang yang dijadikan ukurannya kecil seperti semut dalam bentuk manusia. Wujudnya manusia tapi ukurannya kecil, terlunta-lunta. Jadi antara kaki-kaki orang, sementara yang lain seperti Nabi Adam. 60 hasta ke langit, 27,5 meter kurang lebih, dan ada yang kecil kayak semut. Siapa mereka? Yuhsarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala zarri fi suwari rijali ya'sahum zullu min kulli makan. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring menuju padang mahsyar dan dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Hadis sahih 4 perawinya Al-Bukhari, Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Nuaim. Dalam bentuk manusia tapi ukurannya kecil kayak semut. Dijelaskan oleh ulama hadis, mereka berjalan sambil berusaha jangan sampai keinjak. Ini orang-orang yang sombong ketika di dunia. Maka kita hati-hati betul ya. Dan kesombongan yang paling berat itu sombong dengan amal solih. Kalau kata Imam An-Nawawi itu ada beberapa macam kesombongan. Sombong karena harta, karena pangkat, karena jabatan, karena ketampanan, karena
ilmu, tapi sombong yang paling buruk itu sombong dengan amal. Merasa sudah jadi orang alim, akhirnya dia merendahkan orang yang belum taat. Sombong itu kan batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, meremehkan orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian orang-orang yang pemakan riba dan nggak sempat taubat kepada Allah, dia berjalan menuju ke padang mahsyar seperti orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ini mengerikan benar ya. Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaiton minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Baqarah 275. Ini para pemakan riba, dia nggak sempat tobat kepada Allah, mati dalam keadaan masih mengambil harta dengan cara riba. Na'udzubillah. Kemudian ada yang dibangkitkan lalu menuju padang mahsyar dalam keadaan buta. Siapa mereka? Ini orang-orang yang nggak mau nuntut ilmu. Dia merasa, ngapain ngaji sama aja. Jadi kawan-kawan kita itu yang sombong, nggak menuntut ilmu, apalagi sampai terucap, kita nasihati pelan-pelan, jangan kayak gitu. Jangan meremehkan majelis ilmu. Janji Allah, ancamannya dalam Quran surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatun donkaha wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata ulama Quran tafsirnya, dia nggak mau belajar agama, nggak mau, dia anti, cukup apa yang ada ini. Dia merasa sudah cukup dengan yang dimilikinya, berpaling dari Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di hadisnya dijelaskan, ya Allah, saya ini kan bisa ngelihat dunia dulu, kenapa sekarang saya buta ini? Menuju padang mahsyar buta, terlunta-luntalah di perjalanan. Kata Allah, kamu dulu mengingkari, berpaling, nggak mau ngaji, nggak mau belajar agama. Banyak orang kadang meremehkan, ngaji ngapain? Rugi dia. Allah sudah jelaskan terang benerang ini. Kemudian ada lagi orang yang menuju ke padang mahsyar, berkumpul di sana dalam keadaan badannya miring. Nah, ini kalian tahu semua ini dalilnya pasti ya. Miring. Siapa mereka? Orang-orang yang punya istri lebih dari satu lalu dia tidak mampu berlaku adil. Nah, ini yang mau nikah boleh, nggak apa-apa. Yang penting adil ya. Adil itu urusan waktu dan harta. Kalau hati nggak mungkin adil dan dimaklumi. Kalau cinta itu nggak mungkin. Allah memaklumi, ya. Khadijah itu walau bagaimanapun sudah meninggal, Nabi masih sering bicara tentang Khadijah. Aisyah sering cemburu. Kalau cinta nggak bisa adil. Tapi kalau harta, satu beli Innova, satu Innova bisa. Waktu di sana 3 hari, sini 3 hari, sehari mancing ya. Bisa. Tapi kalau hati, perasaan nggak mungkin. Kata Rasulullah, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wasaqahu ma'il. Barang siapa mempunyai 2 istri lalu condong kepada salah satunya, dia nggak adil tadi, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya miring. Hadis Abu Daud ya. Kalau ketemu kawan nanti, loh dulu kamu normal aja, kok miring? Saya ada simpenan. Oh iya, dimaklumi ya. Nggak ketahuan di dunia ya. Rupanya simpanannya jauh di kampung sana ya. Jamaah rahimakumullah, lanjut. Kemudian ada orang yang dikumpulkan menuju padang mahsyar, sampai di sana juga tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Tengkorak doang. Nah, kata Pak Adib, minta-minta, pengemis.
Ya. Nah ini baik pengemis yang memang betul-betul saroh, atau kalau saroh betul nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa kerja sengaja mengemis, itu yang seperti ini. Atau pengemis berdasi, ya, ada juga kemana-mana bawa map, ya, perlente tampilannya, ya. Nah kata Rasulullah SAW, mazala rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhi mus'atul lahmin. Seseorang yang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Muttafaqun alaih, hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nauzubillah, ya. Kemudian sebagian orang dipakaikan baju sementara tadi yang lain telanjang. Sebagian wanita ini terutama diberi baju dari aspal dan jasnya, jubahnya dari besi. An-naihatu iza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Kata Nabi, seorang wanita yang niyah meratapi kematian orang yang dicintainya, lalu dia nggak sempat tobat kepada Allah sebelum meninggal, nanti di padang mahsyar dia akan dipakaikan pakaian dari kotir, aspal, dan jubahnya, jaketnya terbuat dari besi. Bayangkan, matahari 1 mil, yang lain telanjang, dia pakai baju, tapi bajunya dari aspal. Kita jam 12 nginjak aspal, loncat-loncat kita. Ya. Ini meratapi kematian, niyah. Dan saya sudah beberapa kali menyaksikan, ya. Ini luar biasa nih, anak-anak kita kasih tahu betul ini. Nah, kalau ayah emak meninggal, nangis nggak masalah. Yang nggak boleh tuh meratapi, jerit-jerit, guling-guling, banting-banting badan, mukul dada, jambak rambut, lalu berkata dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Saya menyaksikan tetangga kita itu dulu, anak gadisnya ketika bapaknya meninggal zaman corona, mengerikan jeritannya, umpatan-umpatannya keluar semua. Nggak mempan, dipegang rame-rame, dipegang orang, nggak mempan, ngebanting dia. Saya bilang, ya Allah, ini yang ditunjukkan oleh seperti, kalau nggak sempat taubat, walaupun dia soleh nanti, tapi dia pernah melakukan dosa, ini kayaknya dosa besar, akbarul kabair. Niyahah meratapi kematian termasuk kelompok dosa besar. Dia harus betul-betul bertaubat kepada Allah. Nah, jadi kita sampaikan, nangis nggak apa-apa, tapi meratap kematian jangan meratapi kematian. Nauzubillah. Kalau nggak sempat tobat, nanti di padang mahsyar dikumpulkan bersama yang lain dalam keadaan seperti tadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar memikul tanah. Nah, ini ya, hati-hati patok tanah rumah, kebun kita, ladang kita. Kata Nabi, man ahoza sibron minal ardi zulma fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Barang siapa mengambil sejengkal saja dari tanah orang lain secara zolim, maka akan dikalungkan tanah itu sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Dia mikul tanah. Ini hati-hati banget, ya. Jadi kalau kita ada perbatasan, kawan kita ngotot, jelas sudah. Kalau kamu siap mikul nanti, bila ya 7 lapis bumi. Kok diberikan kekuatan? Pernah dijelaskan, diberikan kekuatan oleh Allah. Orang lihat semua, ya Allah, pikulan dia itu. Ini masalah tanah ini kadang orang anggap enteng. Nantilah tobat. Ya, kalau sempat tobat dan mengembalikan. Kalau nggak sempat, mati datang tiba-tiba. Beberapa hari ini saya mendapati banyak mautul fujaah, kematian yang mendadak, dan itu ciri-ciri tanda-tanda kiamat, ya. Mati mendadak. Ngobrol kemarin itu hari apa itu saya takziah, kami masih ngobrol, Pak. Ngobrol ketawa-ketawa jam 8, jam 9, jam 11 malam itu kok dia nggak enak badan, bawa ke rumah sakit, nggak nyampe rumah sakit, langsung, Pak. Masih muda, anaknya masih SMA, ya.
Nggak ada sakitnya, Bu. Nggak ada, Pak. Nggak ada sakit. Nggak ada keluhan apapun. Selama ini normal aja. Kemarin pas saya lebaran juga sama. Di Bonglai itu sama gitu. Nggak ada sakitnya. Itu namanya mautul fujaah. Bagi orang-orang yang beriman, beramal solih, itu salah satu keutamaan dia. Dia tidak nyusahkan orang lain. Tapi bagi orang-orang yang maksiat, itu azab bagi dia. Kenapa? Nggak sempat taubat dia. Nauzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ada orang-orang yang berdiri pada hari kiamat di padang mahsyar berlumuran darah yang berbau harum, wangi sekali. Ini para mujahid. Ya, orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian ada orang-orang yang memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi Allah nggak peduli. Salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakihim. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Syaikhuz zani wa malikun kazzab wa ilul mustakbir. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni, memaafkannya, mensucikannya. Muawiyah bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah juga tidak melihat kepada mereka? Enggak. Bagi mereka disiapkan siksa yang pedih. Siapa mereka? 1, orang tua yang berzina. Udah tua, masih juga ya kayak hari ini ya. Ketangkep di WC, udah tua sama janda. Ya Allah, kasihan betul ngelihatnya. Digeret-geret sama orang telanjang. Ya Allah, ngeri kita. Di WC umum, di WC apa namanya, WC rumah makan lah gitu. Saya, ya Allah, tega juga anak-anak muda itu. Ampun dia, nggak ada ampun katanya. Nauzubillah. Kemudian yang kedua siapa? Pemimpin yang pendusta, malikun kazzab. Pemimpin yang suka berbohong. Ya, kita nggak nyebutkan nama ya. Tapi kawan-kawan mungkin bisa merasakan ya. Pemimpin yang berdusta. Ngeri ini, nauzubillah. Kemudian siapa lagi yang ketiga? Orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong pula. Nauzubillah ya. Nah, kemudian di hadis lain jamaah, ada juga 3 kelompok orang yang Allah tidak mau bicara, tidak mau melihat, tidak mau mensucikan mereka. Ini yang harus kita perhatikan juga, hadis yang sahih nih. Yang pertama, orang yang isbal, memakai pakaian di bawah mata kaki, sarungnya ngelewati mata kaki, celananya lewat mata kaki, tapi nanti ada penjelasan. Yang pertama, kalau disertai dengan rasa sombong. Yang kedua, nggak ada, walaupun sombong nggak sombong, tetap isbal itu larangannya keras. Jadi kalau ada kawan pakai cingkrang, jangan dikomentari, banjir nih, jangan ya. Dia khawatir kena isbal ini ya. Walaupun nanti ada yang berkelit, enggak, ini kan khusus yang sombong. Kalau saya kan enggak sombong. Nah, ya. Yang kedua, siapa orang yang enggak Allah lihat, enggak Allah ajak bicara, padahal dia manggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang kedua di hadis ini, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, al-manan. Ya. Suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Kalau nggak saya nggak jadi apa-apa dia itu, saya yang nolong dia jadi orang. Kalau nggak, mungkin nggak jadi orang, dia jadi kambing. Hati-hati bener ini. Makanya kita gunanya ngaji. Saya yakin kawan-kawan ini banyak yang udah ditolongnya. Jadi kalau dia nggak bales, nggak baik sama kita, lewatin aja. Jangan kita komentari. Nggak tahu diri. Berapa puluh tahun ikut saya dia itu. Sekarang udah kaya, boro-boro main, negor aja, caca nggak kenal sama kita, usah. Dah terserah kamu lah ya. Yang ketiga, siapa di hadis ini? Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Sumpah, ini duku omring, ini sumpah. Nah, ini padahal duku Bonglai ya. Iya, ada di Bonglai itu, saya pernah lihat pohon duku banyak ya. Pak Haji, ini duku siapa? Duku saya. Ada nggak jatah saya? Nanti nunggu matang kata dia. Saya tunggu sampai matang, nggak dapat kiriman saya. Lupa dia sama saya kali ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian spesial wanita, ini istri kita ingatkan juga. Allah juga tidak melihat kepada wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya.
La yanzurullah ila imratin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya dan selalu banyak menuntut. Ya, sebelah beli mobil ya, kapan lagi ya? Ya, nah ini bilang, kamu nanti nggak dilihat Allah hari kiamat. Allah nggak mau lihat kamu. Apa? Banyak tuntutan kamu ini. Ngaji makanya, jangan nuntut terus ya. Nah, jamaah rahimakumullah, lanjut. Kemudian Syekh Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf menukil hadis dari Mu'az bin Jabbal. Ini yang sering disampaikan Ustadz Das'at Latif yang dari Sulawesi. Itu ini yang sering, tapi saya belum menemukan hadisnya. Cuma saya sampaikan aja ya. Saya belum menemukan hadisnya, hanya ngutip dari Syekh Imam Az-Zamakhsyari, kitabnya Al-Kasyaf menukil hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, sahabat Nabi. Kata beliau, kata Imam Az-Zamakhsyari, ada orang yang nanti dikumpulkan di padang mahsyar, wajahnya seperti monyet. Badannya manusia tapi wajahnya wajah kera. Wajah monyet. Siapa itu? Yakni orang-orang yang suka memfitnah. Kemudian ada yang wajahnya diserupakan dengan babi. Oh, ini lebih mengerikan lagi ya. Babi. Mengerikan. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Babi kayak main seruduk-seruduk aja dia. Nah, kemudian yang ketiga, ada orang yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada. Lidahnya sampai dada dikunyah-kunyah. Dari mulutnya mengalir nanah laksana air liur yang berbau busuk dan membuat semua orang jijik kepadanya. Nah, ini saya dan kawan-kawan hati-hati nih. Siapa mereka? Para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Para ustadz ini ya, para dai termasuk juga para hakim, ketika memutuskan itu faktanya A diputuskan B. Nih hati-hati betul kita, jangan sampai ucapan dengan perbuatan kita nggak sinkron. Kita akan dipanjangkan lidah sampai dada, lalu kita gigit-gigit lidah itu mengeluarkan air liur yang berbau busuk. Nauzubillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata Imam Az-Zamakhsyari, ada orang yang terpotong tangan dan kakinya, badan doang guling-guling. Siapa mereka? Orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ya, malam-malam jam 11 karaoke dia Pak Haji. Kita mau tidur, lain-lain ditegur mulut saya, speaker saya, ya Allah. Ya, jam 11 malam karaoke. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada yang baunya busuk, lebih busuk dari bau bangkai. Siapa mereka? Orang yang senantiasa memuaskan hawa nafsunya. Tadi itu yang ketangkep di WC tadi itu deh. Mudah-mudahan dia tobat, dia nggak udah digebukin orang, tobat. Kemudian jamaah rahimakumullah, berapa luas tempat kita berdiri padang mahsyar? Apakah seluas rumah kita hari ini? Ternyata kita hanya berdiri seluas ukuran tubuh kita saja. Segitulah kita nunggu sidang. Kata Rasulullah, tumaddul ardu yaumal qiyamah madda li'azamatir rahman summa la yakunu li basarim man bani adam illa maudi'a qadamai. Bumi dibentangkan dengan sungguh-sungguh karena agungnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Lalu tidak ada tempat bagi manusia dari anak cucu Adam kecuali hanya tempat berdiri kedua kakinya itulah. Itulah jatah kita. Jadi kalau di dunia kita bisa punya tanah luas, ternyata di padang mahsyar jatah kita itulah. Bagaimana keadaan mereka? Mereka dalam keadaan ketakutan, kengerian, menunggu datangnya Allah Jalla Jalaluh. Semuanya berharap untuk segera diadakan persidangan. Mereka menuju kepada Adam alaihissalam. Wahai Adam, mintalah kepada Allah agar disegerakan urusan ini.
Kata Adam, aku punya dosa dulu. Makan buah khuldi. Aku malu sama Allah. Mintalah kepada, hadisnya banyak. Ada yang mengatakan, mintalah kepada Nabi Musa. Datang kepada Musa, rombongan manusia nyari Nabi Musa. Ketemu. Musa, mintalah kepada Allah. Kami ini capek. Kami lelah. Dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, ada yang keringatnya, kata Rasulullah, sampai menenggelamkan dirinya. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang sampai menenggelamkan dirinya, berenang di keringatnya sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, jangan bayangkan dengan ukuran dunia, karena ini perkara gaib dan kita mengimaninya. Akan seperti itulah keadaannya sesuai dengan amal-amalnya. Kata Musa, datang kepada Musa, aku nggak bisa, aku malu sama Allah, aku pernah buat dosa dulu. Ngebuk orang Yahudi, Bani Israel mati. Datanglah kepada Nabi yang lain, banyak datangin nggak ada. Baru terakhir datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ada doa yang memang tidak aku panjatkan di dunia, tapi nanti untuk di akhirat. Di antara doanya itu adalah minta kepada Allah supaya persidangan segera dimulai, karena sudah lama menunggu. Bi khamsina alfasanah. Ada yang mengatakan dalam hadis 50.000 tahun. Nunggu sidang pengadilan negeri aja sampai terdemam-demam kawan. Ya. Padahal jarak 2 minggu, 3 minggu sidang lagi, itu aja udah stres. Apalagi nunggu 50.000 tahun. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kita akan kumpul di sana dan kita akan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh amal-amal yang kita laksanakan, yang kita kerjakan ketika di dunia inilah. Maka saya mengajak kepada kita semua, yang pertama tentu ibadah-ibadah kita ini murni karena Allah, ikhlas karena Allah. Jangan sampai seperti orang yang ditampakkan amal-amalnya seperti bukit, seperti gunung Baydha yang tinggi besar. Orang kagum, oh ya alangkah banyak amal kamu. Dia bangga dengan amalnya. Ditunjukkan seperti gunung-gunung besar. Lalu ketika ditimbang di yaumil mizan, tidak bergerak sedikit pun daun timbangan. Amal-amal itu ternyata tidak ikhlas karena Allah. Zong, ya, itu yang mengerikan. Maka poin pertama, pastikan seluruh amal kita betul-betul ikhlas karena Allah. Buang riya, buang pamer, buang ujub, tinggalkan sejauh-jauhnya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, keselamatan yaumul ba'ats, hari kebangkitan di padang mahsyar. Jangan kita berbuat zolim kepada siapapun. Kalau pernah, segera kita minta maaf. Kenapa? Karena di padang mahsyar, di hari kiamat, yang berlaku hanya pahala dan dosa. Nggak ada lagi permintaan maaf. Dulu tersebar di medsos, 2 orang bertikai dunia, sampai di hari kiamat mereka berhadap-hadapan. Lalu mereka berdamai. Nggak ada itu hadis palsu ya. Nggak ada. Yang ada itu adalah mengembalikan apa yang pernah kita ambil dalam wujud berupa pahala-pahala kita. Maka kata Rasulullah, banyaklah orang yang bangkrut, al-muflis. Kenapa? Dia berbuat zalim, nggak sempat minta maaf, nggak sempat minta dihalalkan. Ukurannya dalam kitab At-Tazkirah, ini bukan hadis, penjelasan dari para ulama kita. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab At-Tazkirah, jika engkau berbuat kejahatan kepada manusia senilai 1 danik. 1 danik itu 1/6 dirham. Dirham itu mata uang perak.
1 dirham itu kurang lebih 60.000 lah taruh. Berarti 1/6 itu 10.000 kalau dirupiahkan. Entah kita sentil kupingnya, entah apa, sekecil itu tebusannya pahala 700 waktu sholat fardu kita serahkan kepadanya. Maka betul tadi kata Aisyah tadi tanya, ya Rasulullah, ingat nggak ada waktu nggak saling ingat? Kenapa? Takut diminta pahala sama ayah kita. Anak takut pahalanya diminta bapaknya, maka dia pergi. Boy, bapak saya itu kayaknya nyari saya itu. Itu dijelaskan oleh para ahli tafsir Quran. Kenapa yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi? Anak lari dari ayahnya, karena takut dimintain pahalanya. Karena yang berlaku hanya pahala dan dosa. Itu diantara penjelasannya dari para ulama Quran tentang kenapa mereka nggak mau ketemuan. Karena itu tadi, khawatir. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang kedua, apapun kezaliman selesaikan di dunia. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, dalam hal supaya kita nggak rugi, nggak bangkrut di akhirat nanti, senantiasa berprasangka baik kepada Allah, husnuzon. Ini penting jamaah rahimakumullah. Kadang orang-orang beriman yang hebat pun masih ada prasangka buruknya sama Allah. Padahal kita ini tetap diperintahkan bagaimanapun keadaan yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan hati dan jiwa kita, apapun musibah yang menimpa kita, kita harus prasangka baik kepada Allah. Tidaklah Allah memberikan berbagai macam ujian, cobaan, kesengsaraan kepada kita, kecuali pasti ada kebaikannya, ada hikmahnya. Nah, berkenaan dengan yang ketiga prasangka baik ini, ketika seorang wanita kehilangan anaknya masih kecil di zaman Rasulullah. Kemudian dia nyari sambil nangis-nangis manggil anaknya, nggak ketemu. Lama-lama baru ketemu. Dirangkulnya, diciumnya, dipeluknya anak itu. Kata Nabi manggil sahabat, sahabat, kira-kira ibu itu udah ketemu anaknya, mungkin nggak ngelemparkan anaknya ke bara api? Ya nggak mungkin Rasulullah, anaknya barusan hilang, nggak mungkin dilemparkan ke bara api. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi kita jangan sampai prasangka buruk kepada Allah terhadap apapun yang menimpa kita. Anak kita mungkin nakal, bini kita ngelawan, atau kita penyakitnya banyak betul. Ya Allah, nemen amat saya, ya Allah diujinya, jangan ya. Nah, jamaah rahimakumullah, nanti puncaknya husnuzon kepada Allah itu ketika tiba hari kematian kita. Ketika kita sudah sekarat, kita udah parah betul, udah berat betul, selalu kita yakin Allah itu Maha Pengampun. Jangan sampai nanti ketika iblis datang, karena kita kan sudah paham, sudah belajar. Innas syaitana yahduru ahadukum min kulli syai'in sya'ni. Sesungguhnya setan akan mendatangi kalian dalam setiap urusan kalian. Puncak kedatangan setan ketika tiba hari kematian kita, dengan pasukan lengkap dia datang. Dia menggoda kita supaya kita ini termasuk godaannya berprasangka buruk kepada Allah. Aduh, kayak mana saya ini? Ya. Jadi prasangka baik, tetap yakin. Maka ketika teman saudara kita sudah parah, kita bisikan tetap prasangka baik sama Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, terus begitu. Ya, demikian jamaah rahimakumullah, yaumul ba'ats. Lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.